Selamat datang di tutorial pemrograman Android bahasa Indonesia bersama saya Deden Hendra Prawana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas komponen atau tools apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah aplikasi Android. Ada 3 komponen penting yang digunakan untuk membangun aplikasi Android. Pertama, kita membutuhkan sebuah compiler. Di sini kita menggunakan JDK karena Android merupakan bahasa Java. JDK di sini bekerja sebagai compiler. Lalu ada Android Studio. Android Studio di sini bekerja sebagai editornya. Yang ketiga, untuk emulator saya memilih Genymotion karena Genymotion lebih ringan dibanding emulator bawaan Android sendiri. Untuk ketiga file ini saya akan lampirkan pada DVD. Tinggal install dan ikuti step by stepnya. Untuk Genymotion disarankan Anda registrasi dulu karena untuk Genymotion dia memerlukan account untuk menggunakan emulatornya. Oke, langsung saja berikut ini tampilan Android Studio-nya. Di sini ada beberapa menu. Kita akan coba membuat sebuah aplikasi. Kita beri nama Hello Android. Next. Di sini ada minimum SDK, maksudnya minimum SDK di sini misalnya kita menggunakan minimum OS-nya Lollipop. Dia tidak akan bisa berjalan untuk OS di bawah Lollipop. Ya, seperti itulah. Next. Android Studio Android Studio sendiri menyediakan beberapa sampel layout. Ada Google Maps, ada untuk AdMobs, iklan. Karena untuk basic saya akan menggunakan empty activity. Next. Untuk activity name-nya tidak usah dirubah. Finish. Tunggu hingga proses Gradling selesai. Lalu buka Genymotion-nya. Masih proses Gradling. Saya telah membuat sampel emulatornya dengan tipe Google Nexus. Untuk membuat emulator baru, klik tombol add. Silahkan Anda pilih mana emulator yang akan Anda gunakan. Next. Ikuti step hingga finish. Karena saya sudah membuatnya, saya tidak akan mendownloadnya kembali. Karena ketika kita memilih salah satu di sini, dia akan mendownload. Oke, saya cancel. Untuk menjalankan emulatornya, tinggal klik start. Ya, proses grading sudah selesai. Oke, sambil menunggu emulatornya launch atau berjalan, kita kembali ke Android Studio. Ya, ada berikut ini struktur foldernya. Kita bahas satu persatu. Di sini ada Android Manifest. File ini merupakan induk atau file konfigurasinya. Setiap apapun yang kita akan gunakan, contoh kita akan memberikan hak akses aplikasi ini untuk mengakses foto, mengakses internet, kita regis di sini di Android Manifest. Contohnya lagi, kita akan membuat hyperlink karena di Android berbeda dengan web. Jika di Android kita harus mendeklarasikan activity yang keduanya. Karena jika kita tidak meregistrasi nama file yang keduanya, dia tidak akan berjalan hyperlinknya. Masih banyak lagi nanti akan kita bahas pada step selanjutnya. Lalu ada main activity. Secara gampangnya ini bisa kita katakan sebagai controllernya. Semua proses algoritma di sini. Dari coding ini bisa dijelaskan aplikasi file main activity ini dia mengakses file layout di res layout dengan nama file activity main. Res layout. Nah, ini. Jadi main activity ini dia akan mengakses layout yang ini.
Oke. Pada folder res ada folder drawable. Drawable ini dia berfungsi untuk menyimpan gambar. Ada catatan untuk gambar di Android atau di drawable, dia harus berekstensi PNG. Lalu ada mipmap. Dia menyimpan icon launchernya. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara merubah icon di apps-nya. Ada folder values. Isinya ada colors. Berisikan ini dia bisa merubah. Kita bisa membuat nama color di sini misalnya yep, yes, sorry. Nih, sorry untuk heksanya saya kurang tahu. Ketika kita akan menggunakan warnanya, kita cukup memanggil name yang ini, merah merona. Seperti itulah. Untuk string, di sini ada nama aplikasinya. Jika kita ingin merubah nama aplikasinya, tinggal rubah saja di sini. Di sini juga kita bisa mendaftarkan beberapa, misalnya kita akan mendaftarkan label nama contoh. Oke. Styles. Di sini kita bisa membuat style atau theme sendiri. Lalu ada Gradle, mungkin untuk basic atau kedepannya akan saya bahas lagi untuk Gradle. Intinya Gradle di sini, jika kita ingin menggunakan library, kita bisa mendaftarkannya di sini. Ya, seperti itulah. Kita akan mencoba mengotak-ngatik layout Android-nya. Kita close terlebih dahulu yang lainnya. Oke. Ya, ini tampilan awal yang diberikan atau default dari Android Studio. Ada text hello world. Untuk melihat kode dari tampilan ini, kita bisa buka ke sini. Contoh, kita akan menggunakan string yang tadi kita buat. Label nama. Contohnya kita di sini akan memanggilnya. Ya, ini artinya kita memanggil dan otomatis tampilan akan berubah menjadi nama. Ya, itulah fungsinya string yang tadi. Kelebihannya jika kita menggunakan ini, dia bisa digunakan di beberapa layout tanpa kita harus menulis berulang-ulang. Kita rubah menjadi hello Android. Kita coba untuk running. Nah, ini motion sudah berjalan. Dia terlihat lebih ringan dibandingkan emulator bawaannya. Oke, untuk runningnya klik saja ikon ini. Tunggu beberapa saat. Oke, ini terlihat dari device user ini ada emulatornya ini Genymotion. Kita juga bisa menggunakan device atau HP kita sendiri sebagai emulatornya. Tinggal dicolokkan saja ke USB, akan otomatis muncul di sini namanya. Karena akan menggunakan emulator, langsung saja. Oke. Tunggu hingga proses selesai. Ya, cukup lama, dimohon bersabar karena memang Android membutuhkan hardware yang lumayan jika dibandingkan membuat website biasa. Ya, berhasil. Ini merupakan tampilannya. Kita akan mencoba merubah name aplikasinya dengan teks yang ini, lalu kita akan juga merubah ikonnya. Ya, ini. Kita rubah dulu name aplikasinya di sini.
rubah menjadi ini aplikasi pertamaku. Lalu di sini contoh aplikasi Android. Untuk merubah ikonnya, new image asset, pastikan file yang Anda pilih merupakan berekstensi PNG. Untuk contoh saya akan menggunakan ini sajalah. Ya, kita bisa men-setting di sini mau positionnya center atau mau dibentuk-bentuk di circle atau apapun. Untuk contoh saja, next, finish. Oke, kita lihat ya sudah berubah. Untuk melihat hasilnya berubah atau tidak, langsung saja running kembali. Oke. Ya, sudah berubah. Ya. Ya, seperti itulah dasar dari bagaimana cara kita merubah teks, membuat string, mengganti icon, mengganti nama aplikasi. Kita akan lanjutkan pada tutorial video selanjutnya. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Salam sukses.